盟主暮云，只是一时失态。可以与我说说此人命数？你自称是云哥的兄弟，那你爹，我都能翻个底朝天，根本到不了万千大世界。要是回来了，必须告诉他是我做，是我哥的师尊梦醒。这一缕分神，就让你们提升。我乐意。连化为分神，溜到下界去。孟仙子息怒，我明白。钟豪，谈判的一为首的青龙护卫，我孟子墨被称为万，靠的是自己的实力。你要死了？到底是什么来路？说了你也不。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-449. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 448. Sebelumnya, Muyun telah memaksakan dirinya. Dia itu bahkan tidak ragu-ragu menghabiskan begitu banyak umur dan menjadi tua, hanya untuk bisa melukai Yunlang. Apa yang Muyun harapkan pun telah terjadi, sebab serangan Muyun kali ini benar-benar telah melukai Yunlang. Akan tetapi ini masihlah belum bisa menghabisi Yunlang, dan hanya melukainya dengan begitu parah saja. Sedangkan untuk Muyun hilang entah kemana. Shin Mangyu dan yang lainnya pun menjadi begitu sedih karena sempat menduga kalau Muyun telah meninggoy. Tapi Hailing menenangkan mereka karena ia telah menjalin kontrak hidup dan mati dengan Muyun. Jadi jika dirinya baik-baik saja, maka Muyun masihlah hidup. Untuk pertarungan di aliansi darah sepertinya sudah berakhir, karena orang-orang dari aliansi Gunung Swankong sudah pergi dari tempat tersebut. Di saat kondisi sudah tenang, mereka pun dikejutkan oleh kedatangan seseorang, yang mana ia sepertinya adalah seseorang yang sangat berbahaya, sebab kekuatan yang dia pancarkan begitu mengerikan dan membuat perhatian tertuju kepada pria tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kedatangan pria ini benar-benar hebat, terlebih lagi dia itu memancarkan kekuatan yang begitu mencekam. Tapi pria ini sepertinya tidaklah memiliki niatan jahat. Justru dia meminta mereka untuk tidak tegang dan memperkenalkan dirinya sebagai Xixing. Ia bukanlah musuh sebab tujuannya kemari karena telah merasakan esensi sebenarnya dari langit dan bumi, yang tepatnya telah berfluktuasi dengan kuat. Jadi kemungkinan besar di tempat ini telah terjadi pertempuran besar. Wang Xingye meminta untuk melihatnya sendiri bagaimana kondisi terkini dari mereka. Bahkan terlihat dengan begitu jelas masih ada begitu banyak pasukan aliansi darah yang terluka akibat pertarungan sebelumnya. Perkataan Wang Xingye sepertinya telah membuat Xixing kesal. Meskipun dia mencoba untuk menahan diri sebisa mungkin, kekuatan yang dia pancarkan masihlah begitu besar. Ini bahkan bisa dilihat langsung oleh semua orang. Shin Mangyu sadar betul kalau dia bukanlah orang sembarangan. Jadi lebih baik Wang Xingye tidak berbicara seperti itu di depannya. Jika mereka salah berbicara kepada pria tersebut, maka yang ada Xixing malah akan menjadi musuh yang sangat merepotkan. Tapi untung saja Xixing tidaklah menunjukkan niatan untuk bermusuhan dengan mereka, sebab dia langsung meminta maaf karena alasan dia mengeluarkan energi barusan sebab bisa merasakan energi langit dan bumi yang cukup aneh di sini. 自己长着眼睛，眼前之人，抱歉，实在是抱歉。Xixing pun bertanya kepada mereka apakah ada salah satu dari mereka yang telah menggunakan metode terlarang. Awalnya para tetua sempat kebingungan, hingga Shin Mangyu membenarkan hal tersebut, karena suaminya telah menggunakan sebuah teknik yang menukarkan umur dengan kekuatan langit dan bumi. Seharusnya itulah teknik tabu yang sedang Xixing bicarakan. Mendengar apa yang dia katakan seketika saja membuat Xixing terkejut. Pasalnya itu pasti adalah mantra kematian yang hebat. Tidak hanya itu saja, Xixing juga bisa tahu Shin Mangyu memiliki jiwa dari fonik ilahi.
Sepertinya Yan Hui telah memiliki seorang pewaris. Shin Mangyu penasaran siapakah dia, karena tiba-tiba datang ke aliansi darah mereka. Xixing tidaklah mau menjawab dulu dan ingin menanyakan siapa yang telah menggunakan teknik terlarang tersebut. Shin Mangyu pun memberitahu kalau itu adalah Mu Yun, pemimpin aliansi darah. Seketika saja, Xixing pun menjadi begitu terkejut ketika mendengar nama Mu Yun. Bahkan awan gelap dan juga sebuah getaran besar pun muncul. Xixing pun kembali meminta maaf karena sempat lepas kendali. Dia pun turun untuk mengetahui lebih detail mengenai sosok Mu Yun tersebut. Pada akhirnya, Shin Mangyu pun mulai memberitahunya. Setelah mendengar cerita tersebut, Xixing pun hanya tertawa saja. Karena yang bisa menggunakan teknik mantra kematian hebat di seluruh dunia ini hanyalah Mu Yun seorang saja, yang juga adalah kakaknya. 盟主慕云， 只是一时失态。对，可以与我说说此人命数？只有我大哥慕云会，其他人哪里会？ Dia yakin kalau ini adalah Mu Yun yang dirinya cari-cari. Namun Xixing merasa ada yang aneh kepada saudaranya itu, karena tubuhnya telah berbeda dan juga memiliki kepribadian yang berbeda juga. Tapi seharusnya perilaku Mu Yun itu tetap sama. Namun entah kenapa Mu Yun yang sekarang sepertinya agak birahi. Bahkan dia itu memiliki 3 orang istri sekaligus. Jika Mu Yun kembali ke alam peri sekarang, maka dia yakin Perimang akan memberikan hukuman yang begitu besar kepadanya. Sejak dulu, Xixing sudah menduga kalau Mu Yun itu masihlah hidup karena tidak mungkin ia mati begitu saja. Xixing juga begitu senang karena setelah perjalanan yang begitu panjang, dia telah berhasil menemukan keberadaan dari kakaknya. Tidak tanggung-tanggung sudah 10.000 tahun mereka tidaklah bertemu. Melihat tingkah lakunya sempat membuat Shin Mangyu geli. Xixing pun menanyakan di manakah Mu Yun sekarang. Sayang sekali Xixing sudah terlambat karena Mu Yun telah diteleportasi oleh Yun Lang ke tempat entah berantah. Berhubung dia mengaku sebagai saudara dari Mu Yun, jadi Shin Mangyu berharap kalau dia itu memiliki cara untuk bisa menyelamatkannya. Xixing membenarkan apa yang dikatakan oleh kakak iparnya, sebab dia ini bisa saja menjungkir balikan 3.000 dunia kecil dengan begitu mudah. Namun sekarang kekuatannya telah melemah, jadi ia tidaklah bisa melakukan hal tersebut. Xixing pun jujur kepada mereka kalau sekarang ia hanyalah pengalih perhatian saja. Setidaknya dia hanya mampu melakukan pencarian di dunia kecil ini. Sedangkan untuk dunia yang luas terlalu sulit untuk dia lakukan. Jadi meskipun dia telah mengetahui berita ini, tapi tetap saja Xixing tidaklah mampu berbuat terlalu banyak. 你自称是云哥的兄弟，那你我都能翻个底朝天。 根本到不了万千大世界，厉害吗？ Shin Mangyu menyarankan untuk meminta bantuan kepada orang-orang di Yunmeng, karena seharusnya di sana ada 4 pelindung hebat yang berkekuatan luar biasa. Tapi sayang sekali Xixing tidaklah memiliki cara untuk bisa menghubungi mereka. Xixing pun kesal karena malah terpesona kepada ajaran dari istana Yuhutian, yang malah berakibat fatal kepada dirinya. Namun Xixing meminta kakak iparnya untuk tidak perlu khawatir, sebab dirinya tidak akan bisa mati. Jadi Xixing akan berusaha untuk memberitahu berita ini kepada kakak ipar tertua dan juga 4 penjaga lainnya. Karena bagaimanapun merekalah yang lebih mengkhawatirkan kondisi Mu Yun dibandingkan dirinya. Shin Mangyu agak kesal karena sepertinya Mu Yun telah memiliki bini lagi di alam peri. Xixing memberitahu kalau itu adalah Meng Xianzi. Tapi sebenarnya tadi itu dia hanya berbicara secara spontan saja. Jadi lebih baik kakak iparnya itu tidak perlu takut. Namun Shin Mangyu sudah menduga hal ini. Nah, Xixing pun memberitahu kalau dia akan berusaha sebisa mungkin agar bisa menemukan keberadaan dari Mu Yun. Jadi setelah mendapatkan kabar, dia akan memberitahukannya kepada mereka. Sebelum Xixing pergi, dia akan memberikan bantuan kepada mereka. Jadi jika kakaknya telah kembali, maka mereka harus memberitahunya kalau dialah yang melakukan semua ini. Sebab Xixing tidaklah mau membiarkan keempat penjaga yang malah mendapatkan pujian dari Mu Yun. Xixing pun langsung saja berubah menjadi seekor naga yang mana bentuknya ini benar-benar keren. Berhubung ada banyak orang yang telah terluka, jadi Xixing pun akan memberikan pengobatan kepada mereka. Tidak tanggung-tanggung, berbagai luka dengan mudah dirinya sembuhkan dengan energinya saja. 我亿万分神在各个小世界都会要是回来了，必须告诉他是我做，是我哥的师尊梦醒。这一缕分神就让你们提升一下。
Wang Xinya pun penasaran siapakah pria tersebut. Shin Mangyu yakin kalau Xixing ini adalah saudara dari Mu Yun. Di sini kita dibawa sebuah tempat yang mana Xixing berada di sini. Orang-orang di sana pun penasaran mengenai apa yang telah terjadi kepada naga bodoh itu. Apakah mungkin dia sedang masa kawin? Orang-orang ini sama sekali tidaklah bisa berbuat apapun, sebab naga ini tidaklah bisa dihabisi. Mereka pun penasaran sebenarnya apa yang telah dipikirkan oleh para tetua yang membiarkan naga ini terus berada di situ. Sesaat kemudian, seorang tetua pun datang dan menanyakan alasannya bertindak seperti itu. Xixing pun memberitahu kalau dia hanya senang saja. Jadi bisakah dia membuat tempat ini menjadi lebih baik lagi? Tetua ini pun menjadi begitu kesal kepada Xixing. Meskipun mereka tidaklah bisa menghabisinya, namun bukan berarti dia itu bisa berbuat apapun di sini. Tetua ini merasa ada yang kurang pada diri Xixing. Jadi dia pun mulai melakukan pengecekan dan akhirnya mengetahui kalau sisik naganya telah berkurang. Dia pun menjadi tahu kalau Xixing telah menggunakan sisik naganya sebagai pengalih perhatian agar dia itu bisa menyelinap keluar ke dunia bawah. Sepertinya dia itu masihlah belum menyerah untuk menemukan kakaknya. Padahal Mu Yun itu sudah lama meninggoy. Terlebih lagi dengan hilangnya Mu Yun, maka Yunmeng hanya bisa bertahan selama 100 tahun lagi. Dan habis itu mereka akan hancur. Xixing tidaklah membenarkan hal tersebut. Kesal dengan perkataannya, tetua ini pun berencana untuk memperkuat segel pada Xixing agar itu tidak bisa berbuat apapun lagi dan tidak keluar dari tempat tersebut. Segel skala Dewa Naga pun mulai dirinya terapkan kepada Xixing dan juga menutupi sisik-sisik naganya yang telah hilang. 说八道，暮云早就死了。我乐意，令化为分神，溜到下界去。 Apa yang dilakukan membuat Xixing kesal. Tapi tetua ini tidak takut dan meskipun Xixing adalah binatang mitos Xinglong, namun sekarang ia tidaklah bisa berbuat apapun yang dia inginkan. Yuhua Tiangong mengakui kalau sekarang ia memang tidaklah bisa menghabisinya. Namun bukan berarti kedepannya ia tidak bisa melakukan hal itu. Xixing menjadi kebingungan dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Dan gini dia akan sulit untuk memberitahukan informasi tentang Mu Yun. Dia juga kesal kepada 4 penjaga yang selalu melindungi Yunmeng mengapa mereka tidak segera bertindak. Sino berpindah ke sebuah istana yang tentu saat ini sedang dipimpin oleh Ayang Meng Xianzi. Di hadapannya ada Hong Tongfei dan Zhong Huo, 2 di antara 4 penjaga. Meng Xianzi bertanya kepada Hong Tongfei apakah dia sudah menemukan keberadaan dari Xixing. Namun sayang sekali ia tidaklah mendapatkan informasi apapun yang membuat Meng Xianzi merasa kecewa. Sebab sebagai salah satu pelindung ia tidaklah bisa menemukan keberadaan Xixing. Padahal seharusnya mereka tahu betapa pentingnya Xixing bagi Mu Yun. Meng Xianzi tidak berkata lebih banyak lagi dan memintanya untuk melanjutkan pencarian. Hou Tongfei paham dan akan menuruti perintahnya. Untuk Zhou sendiri, Meng Xianzi pun bertanya tentang sebuah negosiasi. Alasan mengapa Yunmeng bisa berdiri sampai saat ini adalah berkat pil yang diciptakan oleh Meng Xianzi. Tapi sekte itu telah menggunakan uang kepada para pedagang sambil memberitahu kalau pil yang diciptakan oleh Meng Xianzi semakin buruk saja. Jadi seharusnya mereka menurunkan harga jualnya. Meng Xianzi tidaklah mempermasalahkan negosiasi tersebut karena Meng Zemo ciptaannya dikenal sebagai pil nomor 1 di dunia. Reputasi ini dirinya dapatkan bukan berdasarkan rasa hormat dari orang lain, namun berkat usahanya sendiri. Jika mereka tidak mau membelinya, maka Meng Xianzi tidak terlalu peduli juga. 孟仙子息怒，我明白。钟豪，谈判的越差，故意之一为首的青龙护卫，我孟子墨被称为万，靠的是自己的实力。 Dia pun bertanya kepada mereka di manakah Sun Xingzhou dan juga Han Hui berada. Sebenarnya ini sulit untuk mereka jelaskan, namun Meng Xianzi memaksa mereka untuk memberitahunya. Yang ternyata mereka berdua itu telah melakukan penyerangan kepada Istana Surgawi Yuhua. Sebab orang-orang itu berani ingin mendapatkan mineral dari Liga Yunmeng mereka. Jadi karena itulah mereka itu pergi untuk bertarung. Kabar ini membuat Meng Xianzi terkejut. Dia pun meminta Hong Tongfei dan juga Zhou Hu untuk mendengarkan perkataannya kalau Yu Tiangong telah berani melakukan penghinaan kepada Yunmeng. Jadi dia meminta mereka untuk membawa pasukan masing-masing 50.000 untuk bisa memberikan dukungan kepada rekan-rekannya.
Ini juga dilakukan untuk mengasih paham kepada Yu Tiangong kalau Yunmeng merupakan tempat yang memiliki sejarah panjang dan tidak akan pernah ada yang boleh mengganggu mereka. Selain itu, Meng Xianji juga meminta untuk menyebarkan rumor kalau Yunmeng sedang bersiap untuk melakukan lelang, yang mana itu adalah pil 9 surga hati kudus. Mendengar hal itu tentu membuat mereka terkejut. Tapi Meng Xianji tetap akan melakukan hal tersebut dan meminta kedua penjaganya untuk segera bertindak. 你二人各自领兵5万，我孟子墨被称为被举办一场拍卖会。孟仙子， Terlihat dengan begitu jelas kalau Meng Xianji ini masihlah merindukan kehadiran dari Mu Yun. Padahal mereka ini sudah berpisah selama 10.000 tahun, namun Meng Xianji tetap setia kepada Mu Yun. Xiano berpindah kepada Mu Yun yang tengah berada di dalam tungku milik Yunlang. Walaupun baru sadarkan diri, tapi Mu Yun tahu betul kalau saat ini dirinya tengah berada di lintas luar angkasa. Kondisi Mu Yun saat ini benar-benar sangat parah. Bahkan jiwanya pun dipaksa untuk meninggalkan tubuhnya sendiri. Ini adalah salah satu efek fatal dari teknik terlarang. Kini jiwa sejatinya telah meninggalkan tubuhnya yang sekarat. Yuxian penasaran apakah Mu Yun itu masih takut akan kematian. Tapi Mu Yun terlalu lelah untuk berbicara kepadanya. Yuxian meminta Mu Yun untuk tidak terlalu sedih karena seseorang telah memberikan bantuan untuk menyelamatkan hidupnya. Yang mana itu adalah sosok kakek naga yang sebelumnya pernah kita lihat. Hanya saja Mu Yun masihlah belum tahu mengenai identitas dia yang sebenarnya. Begitu juga dengan Yuxian. Pada akhirnya sesuatu pun mulai terjadi pada diri Mu Yun, yang mana muncullah sebuah segel pada jantungnya. Semua itu pun mulai masuk ke dalam diri Mu Yun dan secara perlahan-lahan dirinya pun kembali muda. Karena umurnya telah bertambah sebanyak 100 tahun lagi. 你要死了，到底是什么来路？说了你也不……百年寿元。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yuxian tidaklah menduga kalau sosok naga ini akan memberikan bantuan kepada Mu Yun. Berkat bantuannya lah Mu Yun bisa mendapatkan kehidupannya kembali. Hanya saja dia sangatlah penasaran mengapa dia mau melakukan hal tersebut. Padahal Yuxian yakin dia tidak tertarik kepada Mu Yun. Naga ini malah menanyakan balik kepada Yuxian mengenai alasan dia tertarik kepada Mu Yun. Bagi Yuxian, semangat Mu Yun yang pantang menyerah itulah yang membuatnya tertarik. 永远不会。好了，可是我想做什么，也希望精神。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.